Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kolaboratif antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo. Dalam materi manajemen sumber daya manusia ini akan dibawakan oleh 3 orang dosen kolaboratif antara saya sendiri, Dr. Sahyono dari Universitas Sulawesi Tenggara, kemudian ada Dr. Sri Wiyati Maharani dari Universitas Haloleo, dan yang ketiga adalah Wa Odedin Indah Lestari SM MM dari Universitas Sulawesi Tenggara. Saudara-saudara, materi ini kita beri judul menyikapi manajemen sumber daya manusia di era globalisasi, tantangan dan strateginya. Sebelum kita lanjut, kita jelaskan dulu bahwa materi ini akan dipresentasikan dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Globalisasi, ya, atau manajemen sumber daya manusia menghadapi berbagai tantangan dan memerlukan strategi yang tepat. Dan presentasi ini kita akan bahas dalam berbagai aspek dalam menyikapi manajemen sumber daya manusia di era globalisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah proses pengolahan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan, penggajian, dan manajemen kinerja. Dan manajemen sumber daya manusia juga berperan dalam menciptakan budaya organisasi yang sehat dan produktif. Sekarang kita lihat tantangan globalisasi. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia di era globalisasi. Sekarang kita lihat tantangannya. Globalisasi membawa tantangan baru bagi pengolahan sumber daya manusia. Perubahan teknologi, diversitas budaya, dan persaingan global menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan sumber daya manusia. Organisasi perlu menghadapi tantangan ini dengan strategi yang adaptif dan inovatif. Sekarang rekrutmen. Strategi rekrutmen di era globalisasi. Dalam menghadapi persaingan global, organisasi perlu mengembangkan strategi rekrutmen yang efektif. Hal ini meliputi pemanfaatan teknologi, peningkatan branding perusahaan, dan diversifikasi sumber rekrutmen. Strategi rekrutmen yang baik akan membantu organisasi mendapatkan tenaga kerja yang baik. Jadi, sistem penerimaan tenaga kerja itu kalau dilaksanakan dengan cara yang baik, maka kita akan menghasilkan tenaga kerja berkualitas. Jadi untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, bahwa sistem rekrutmennya harus benar-benar baik juga. Setelah tenaga kerja direkrut, ya, setelah kita menerima tenaga kerja, maka langkah berikut yang menjadi tugas organisasi adalah bagaimana pengembangan tenaga kerja itu. Secara filosofis, ya, bahwa
Setiap insan manusia, apalagi yang namanya tenaga kerja, itu pasti menginginkan pengembangan. Setiap orang pasti akan lebih mengharapkan hari esok lebih baik dari hari ini. Oleh sebab itu, maka dalam sebuah organisasi, pengembangan sumber daya juga harus dipikirkan dengan baik. Karena orang menjadi pegawai atau orang menjadi staf dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, dia ingin berkembang. Dia ingin hari esoknya itu lebih baik. Dia ingin jabatannya lebih baik dari hari ini. Olehnya itu maka perlu pelatihan bagi karyawan yang baru direkrut tadi. Pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia atau kompetensi tenaga kerja di era globalisasi ini. Jadi pegawai yang baru kita terima tadi atau karyawan hasil rekrutmen kita tadi harus kita kembangkan, harus kita latih sehingga dia mempunyai kompetensi yang mumpuni sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi. Organisasi perlu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang relevan dan harus dapat mengukur dampaknya terhadap kinerja karyawan. Jadi tidak asal pelatihan, harus benar-benar yang mempunyai dampak yang relevan dengan tugas karyawan atau tugas sumber daya manusia yang direkrut tadi. Oleh sebab itu maka dalam pelatihan harus dapat kita ukur dampaknya. Ya, apakah pelatihan ini berdampak positif bagi kinerja karyawan atau tidak? Karena dalam sebuah organisasi atau perusahaan, pelatihan itu membutuhkan biaya yang besar. Kalau dampaknya tidak efektif atau dampaknya tidak relevan dengan hasil yang kita inginkan, maka itu akan mengakibatkan kerugian daripada perusahaan atau organisasi. Pelatihan yang efektif akan meningkatkan daya saing organisasi. Pelatihan efektif akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Setelah dilatih, setelah kita terima, kita latih, maka tugas berikut adalah apa yang diharapkan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja itu dalam organisasi. Oleh sebab itu maka kebijakan kompensasi itu perlu dirumuskan dengan baik, dengan adil, ya. Karyawan harus mendapat kompensasi yang adil dari organisasi. Begitu juga organisasi harus membayar karyawan itu sesuai dengan keterampilan atau sesuai dengan produktivitas karyawan. Oleh sebab itu, maka kebijakan kompensasi yang adil dan kompetitif menjadi faktor penting dalam mempertahankan dan memotivasi karyawan. Kalau karyawan tidak mendapat kompensasi yang adil, yang baik, yang memuaskan dari perusahaan atau dari organisasi, maka karyawan itu atau SDM itu kecenderungannya untuk berpindah ke organisasi lain atau ke perusahaan lain tinggi. Kalau karyawan keluar atau kalian pindah ke organisasi lain atau ke perusahaan lain, maka itu akan mengakibatkan kerugian bagi organisasi atau perusahaan kita. Organisasi atau perusahaan perlu mengkaji kembali struktur gaji, memberikan insentif yang sesuai, dan menyediakan program kesejahteraan yang komprehensif. Kebijakan kompensasi yang baik akan menciptakan tenaga kerja atau karyawan yang loyalitas. Atau dengan kata lain, kebijakan kompensasi yang baik akan meningkatkan loyalitas dan kinerja karyawan. Dan ini dapat kita rasakan ya, atau dapat kita lihat di
di masyarakat kita betapa banyak karyawan yang mengadakan protes atau bahkan mengadakan unjuk rasa hanya karena meminta kebijakan kompensasi yang adil dari perusahaan. Dan ini harus benar-benar diatur oleh manajemen, karena jangan sampai pemberian kompensasi yang tidak adil itu mengakibatkan kerugian perusahaan di masa datang. Setelah kompensasi, setelah kita atur balas jasa daripada karyawannya, kita kembali. Kompensasi tadi bukan hanya berbentuk uang. Jadi kompensasi itu bukan hanya berbentuk uang. Kompensasi adalah balas jasa yang diterima oleh karyawan, tidak hanya dalam bentuk uang. Tapi mungkin ada balas jasa, mungkin ada kompensasi yang berbentuk non materi. Misalnya iklim yang baik, sistem penghargaan yang baik, yang memuaskan karyawan selain uang, ya, itu akan mengakibatkan atau akan mengakibatkan loyalitas karyawan itu akan meningkat terhadap organisasi. Yang berikut adalah manajemen kinerja. Manajemen kinerja yang efektif menjadi kunci keberhasilan di era globalisasi. Ya. Manajemen kinerja ini adalah bagaimana karyawan melakukan aktivitasnya atau bekerja dengan baik dan mereka dapat mengharapkan peningkatan atau promosi, ya, kata dasarnya, kata kasarnya, bahwa karyawan yang bekerja dengan baik atau karyawan yang berkinerja baik, efektif akan menjadi kunci keberhasilannya dalam peningkatan jabatan misalnya atau peningkatan kompensasi tadi. Bahwa oleh sebab itu maka manajemen kinerja ini harus benar-benar diterapkan secara efektif. Organisasi perlu menggunakan metode evaluasi yang objektif. Ya, jadi di sini manajemen perlu melakukan evaluasi yang objektif dan sebetulnya harus transparan bahwa yang benar itu benar, yang berprestasi itu akan mendapat balas jasa yang setimpal dengan prestasinya, yang salah ya harus mendapatkan ganjaran juga yang setimpal dengan kesalahannya. Kuncinya di sini adalah manajemen harus objektif. Manajemen dalam mengawasi karyawan atau mengawasi sumber daya manusianya harus diterapkan dengan cara-cara yang objektif, transparan, ya, memberikan umpan balik yang konstruktif dan mengembangkan sistem reward, ya, sistem penghargaan yang tepat. Manajemen kinerja yang baik akan meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Dari semua kegiatan yang saya sampaikan tadi, maka itu kalau dilaksanakan dengan baik, pada akhirnya akan mengakibatkan atau akan menimbulkan budaya organisasi yang baik. Budaya organisasi yang kuat dan inklusif menjadi landasan dalam menghadapi tantangan persaingan global. Organisasi perlu mengembangkan nilai-nilai yang diterapkan secara konsisten, menghormati diversitas budaya, dan memupuk kolaborasi tim yang efektif. Budaya organisasi yang baik akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Kesimpulannya dari pertemuan awal kita ini adalah menyikapi manajemen sumber daya manusia di era globalisasi merupakan tantangan yang kompleks, namun juga membuka peluang baru. Dia mengembangkan strategi yang adaptif dan inovatif
serta memperhatikan aspek-aspek penting dalam rekrutmen, pelatihan, kompensasi, manajemen kinerja, dan budaya organisasi. Organisasi dapat mengoptimalkan pengolahan sumber daya manusia dan mencapai keberhasilan di era globalisasi. Terima kasih. Sekian pertemuan kita yang pertama. Mungkin ada hal-hal yang dipertanyakan, nanti ditulis dalam kolom komentar. Kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.